Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yonita. Di sini saya akan membuat video UAS saya, matkul pengembangan organisasi dan birokrasi. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang reformasi birokrasi, reinventing government, dan good governance. Adapun pengertian dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pemahaman dan pembaruan ataupun perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan, tata laksanaan, dan bersumber daya aparatur negara. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun tujuan dari reformasi birokrasi untuk menciptakan reformasi birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik adaptatif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dari tinggi korupsi, adaptatif, mampu melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun yang kedua, reinventing government. Reinventing government adalah sebagai upaya untuk menemukan kembali atau mengenali wawasan, nilai, dan strategi baru. Adapun prinsip-prinsip reinventing government terbagi atas 10 poin. Dan selanjutnya, adapun yang ketiga, good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sistematis dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi yang efisien serta menghindarkan salah alokasi dana dan mencegah terjadinya korupsi serta solusi baik secara politik maupun secara administratif dengan menjalankan disiplin anggaran. Adapun asas-asas good governance terbagi 9 poin. Begitu juga ada aspek-aspek good governance terbagi atas. Yang pertama, hukum atau kebijakan. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, desentralisasi. Dan yang keempat, pencitraan pasar. Selanjutnya, saya akan membahas contoh kasus reformasi birokrasi yang judulnya para pejabat dalam penanganan COVID-19 berujung kepada patologi birokrasi. Birokrasi sendiri merupakan sarana yang menyediakan pelayanan masyarakat Indonesia agar dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia secara berkepanjangan. Namun membuat birokrasi itu telah higienis dari tangan kotor aparat tidaklah mudah. Permainan oleh aparat dalam mengacaukan sistem birokrasi pemerintahan Indonesia sangat meresahkan karena pengaruh mereka itu membuat birokrasi menjadi kacau dan tidak teratur. Lagi yang berujung kepada tidak efisiennya prosedur penanganan COVID-19. Permasalahan seperti ini sendiri dinamai sebagai patologi birokrasi yang menjadi faktor utama pemberlakuannya reformasi birokrasi. Selanjutnya saya akan membahas contoh kasus reinventing government, yaitu contoh kasusnya yang judulnya kemitraan pemerintah dan swasta dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Dalam upaya pengelolaan sampah dapat dilihat bahwa laju produksi sampai tidak berbanding lurus dengan proses penanaman penanganan. Halnya itulah yang melatar belakangi pemerintah daerah untuk memikirkan kembali bagaimana skema dan strategi yang tepat dalam menanggulangi masalah sampah. Sudah sewajarnya pemerintah daerah menyadari bahwa pengelolaan sampah tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dari masyarakat dan pihak swasta. Karena jika tidak ditangani dengan baik, masalah sampah akan menimbulkan berbagai permasalahan lain lebih kompleks. Selanjutnya saya akan membahas contoh kasus dari good governance yang judulnya good governance sebagai strategi yang mengaktivitaskan pelayanan publik di tengah kondisi wabah COVID-19. Good governance sangat penting diterapkan pada kondisi saat ini, namun harus didukung dengan beberapa hal, yaitu komitmen pemimpin. Hal ini sangat penting mendukung proses dan kegiatan pelayanan publik berbasis elektronik. Hal tersebut menyelenggarakan ataupun melaksanakan pelayanan publik pendapat berkomitmen dan mengambil keputusan
keputusan untuk memberikan pelayanan sebagai dengan menerapkan good governance.